Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Rizky Fatalmah dengan NIM 12070501448. Bismillah. Di sini saya mau mempresentasikan hasil mini riset selama 1 semester. Pada Allah, di sini saya mau mempresentasikan mengenai tentang pola hidup sehat dengan menjaga pola makan. Nah, adapun sumber bahasan yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, bismillah, hadis menjaga pola makan, pembahasan hadis, pandangan sains, dan kesimpulan. Nah, di sini ada hadis menjaga pola makan. Di sini diriwayatkan oleh hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2380 yang berbunyi, Hadatsana Suwaidu ibnu Nasir akhbarna Abdullahi ibnu Mubaraki akhbarana Ismail ibnu Inyasi hadatsani Abu Salamah al-Hismi wa Habibu ni Salih an Yahya ibnu Jabir Tani ani Miqdami ibni Ma'di Karabas qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma mala adami wa'u syarran min batni bihasbi ibni Adam ukulatun yuqimnu sulbahu fa in kana la mahalata fasulasun liqa'amihi wa sulasun li syarabihi wa sulusun li nafsihi. Hadasna Hasnu ibnu Arafata hadasana Ismailu ibnu Ayyasi nahwahu wa qala Miqdamu ibnu Ma'di qaraba anna Nabi sallallahu alaihi wasallam walam yadhkur fihi sami'tun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sallama qala Abu Isa hadza haditsu hisnus sahih. Nah, adapun artinya, di sini artinya telah menceritakan kepada kami, Suwaid bin Nasir telah mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Al-Mubarak telah mengabarkan kepada kami, Ismail bin Ayyasi telah menceritakan kepadaku, Abu Salamah Al-Himsi dan Habib bin Sahih dari Yahya bin Jabir bin Hasan dari Miqdam dari Ma'di berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, manusia tidak memenuhi wadah yang buruk melebihi perut. Cukup bagi manusia beberapa suapan yang menegakkan tulang punggungnya. Bila tidak bisa, maka sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumnya, dan sepertiga untuk nafasnya. Nah, telah menceritakan kepada kami, Al-Hasan bin Al-Arafah telah menceritakan kepada kami, Ismail bin Ayyasi sepertinya, dan berkata Al-Miqdam bin Ma'di dari Nabi SAW, namun di dalamnya ia tidak menyebut, aku mendengar Nabi SAW berkata, Abu Isa, hadis ini hasan sahih. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2380, hadis riwayat Ibnu Majah nomor 3349, berkata Syekh Albani sahih. Oke, next. Kita akan membahas tentang pembahasan hadis. Nah, syarat hadis dinilai berkualitas sahih bila rawi adil, bersifat sikoh, sanad bersambung atau mutasil, matan hadis ini tidak janggal, dan matan hadis tidak cacat. Nah, ini seperti yang dikatakan oleh Dharma Laksana 2018-2020.
Nah, dan berdasarkan penelusuran melalui aplikasi Ensiklopedia Hadis Kitab 9 Imam Saltanera 2015, hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2302 dan tampak diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah nomor 3349, berkata Syekh Albani sahih. Dengan demikian, kualitas hadis pola hidup sehat dengan menjaga pola makan di atas pada hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2032 berstatus sahih menurut Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Nah, sebelum ke sini ada 6 perawinya. Yang pertama, kan tadi ini dikatakan kualitas hadisnya sahih karena perawinya sikoh, adil, dan sanadnya bersambung. Nah, adapun 6 perawi dalam hadis ini, yang pertama Madam bin Ma'di, yang kedua Yahya bin Jabir bin Hasan, yang ketiga Abu Sulaiman Al-Himsi bin Sulaim, yang keempat Ismail bin Ayasi bin Sulaim, yang kelima Abdullah Al-Mubarak, yang terakhir itu Suaid bin Nasr bin Suaid. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang syarah hadis. Nah, setidaknya ada kata yang perlu dijelaskan dari hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2302 ini, yaitu yang berarti menurut teks hadis sendiri adalah manusia tidak memenuhi wadah yang buruk melebihi perut. Cukup bagi manusia beberapa suapan yang menegakkan tulang punggungnya. Bila tidak bisa, makan sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumnya, dan sepertiga untuk nafasnya. Nah, kedua matan hadis riwayat Tirmizi nomor 2302 dan Ibnu Majah nomor 3349, pada kedua matan hadis ini hanya terdapat sedikit perbedaan. Dari segi redaksi, hanya saja perbedaan redaksi ini tidak memalingkan makna kandungan teks hadis. Justru saling melengkapi dan menjelaskan di antara satu teks dengan teks lain dalam matan hadis ini. Adapun penjelasan mengenai manusia tidak memenuhi wadah yang buruk melebihi perut, ini saya terinspirasi dari sebuah pola makan yang dimana pada hari ini banyak yang lebih menyukai pola diet daripada pola hidup makan sehat. Padahal sebenarnya ya kalau misalnya kita menjaga pola makan kita dan kita tidak zalim terhadap tubuh kita, maka apa yang disampaikan Rasulullah itu akan terjadi. Dalam artian kalau misalnya kita menerapkan apa yang Rasul terapkan, termasuk dalam hal makan, karena pada hari ini banyak orang yang malas beribadah, malas untuk beraktivitas, bahkan tidak produktif itu karena pola makan yang tidak teratur. Karena banyak juga pada hari ini lebih banyak yang sakit daripada yang sehat. Nah, ini adalah urgensinya saya mau menjelaskan ini. Karena sebenarnya kalau kata Rasulullah kan kita bisa membagi 3, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk nafas. Dan ini benar banget. Saya pernah jelasin dalam artian, guru saya pernah bilang gini, sebenarnya yang ngasih rasa kenyang kepada kita itu adalah Allah. Jadi Allah yang mengenyangkan perut kita. Bukan dalam arti sesungguhnya kita makan terus kenyang, bukan. Tapi sebenarnya Allah yang memberikan rasa lapar dan Allah yang memberikan rasa kenyang. Nah, contohnya itu di para sahabat. Para sahabat itu bahkan pernah sempat tidak makan. Bahkan dalam berperang itu
Mereka kadang nggak makan berhari-hari, tapi Allah kuatkan mereka. Allah berikan rasa kenyang kepada mereka. Bahkan pernah juga ada satu sahabat yang beliau itu kalau makan tuh banyak banget menunya, mungkin karena orang yang kaya kali ya. Terus satu hari beliau mendatangi Rasulullah untuk mengobrol. Nah, dari saat itu ketika Rasul ngajak ngobrol, Rasul tahu kalau misalnya dia tuh orangnya suka makan gitu. Dan makannya tuh Masya Allah ya, yang enak-enak. Nah, suatu hari Rasul tahu dia mau minta izin mau pulang. Tapi Rasul menahannya agar tidak pulang dulu. Sampai Rasul ajak ngobrol terus, sampai akhirnya tamu itu benar-benar kelaparan banget. Nah, saat Rasul udah tahu ya, dia udah nggak kuat lagi, Rasul baru menyediakan gandum dan susu kalau nggak salah. Nah, di situ sahabat itu makan dengan lahapnya. Dan dia bilang, ini enak banget dan ini lezat banget. Padahal kalau di rumah ini biasa aja. Nah, Rasul bilang, iya, makanya kita nggak boleh makan dalam artian banyak banget. Dalam menu yang banyak. Ini para sahabat aja harus menunggu apa untuk menunggu kenikmatan sebuah roti dan susu gitu. Dan bahkan Umar bin Khattab aja pernah dikritik karena dimintai kritikan ya. Umar bin Khattab tuh minta tolong beri saya nasihat kepada semua orang. Tapi tidak ada yang berani memberikan nasihat kepada Umar bin Khattab. Kenapa? Karena beliau tuh perfect banget dalam memimpin. Sampai ada satu hari dia mendatangi satu laki-laki, beri aku nasihat. Nah, terus orang itu bilang, baiklah akan aku beri kamu nasihat. Aku sering melihatmu makan dengan 2 lauk, maka kurangilah menjadi 1. Bayangin sekelas pejabat atau mungkin sekelas khalifah ya, pemimpin negara gitu. Mereka dikritik cuma karena pola makannya aja, karena takut ada hak rakyat yang kemakan. Sampai seperti itunya mereka menjaga gitu. Apa yang dimasukkan ke dalam perutnya itu harus benar-benar yang halal dan harus benar-benar yang thayyib. Nah ini ya, syarat makanan itu halal dan thayyib. Sekarang banyak yang kita makan tuh halal, tapi nggak thayyib. Tapi nggak baik buat tubuh kita. Junk food enak, tapi nggak baik buat tubuh kita. Bahkan berminyak-minyak juga nggak enak. Bahkan kata Ustadz Zaidul Akbar, dikatakan bahwa kalau misalnya kita mau benar-benar pola hidup sehat, maka terapkanlah kalau mau ngemil tuh makannya buah, kurangi tepung dan minyak. Bahkan kalau misalnya kata Ustadz Akbar tuh, kalau misalnya seandainya aja ibu-ibu hari ini dididik ketika mereka mau beli makanan di kulkas mau nyetok itu isinya buah, bukan cemilan. Jadi anak-anak tuh ketika mau lapar, ketika mau menyemil, itu makannya buah kayak gitu. Dan itu lebih sehat dan itu lebih yang dibutuhkan tubuh kita. Oke, next. Ini pandangan sains mengenai apa yang saya dalam gitu ya. Nah, yang pertama, pola hidup sehat itu mencakup tata cara seseorang menjalani kehidupan dengan mengisi hidupnya dengan aturan yang telah disyariatkan oleh agama Islam dan telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, baik cara hidup maupun cara makan dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu, pola hidup sehat yang ada dalam Al-Quran dan yang dicontohkan Nabi Muhammad perlu untuk ditiru dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, agar dalam hidup seseorang menjadi lebih baik dan bermakna serta bermanfaat. Ini mau jelasin sedikit tentang gimana beruntungnya kita sebagai Islam. Karena kita udah punya role model, yaitu Rasulullah. Dalam artian, Rasulullah ini udah mencontohkan semua hal, segala hal. Termasuk dalam hal tata negara, bangun negara, bahkan pakai sendal aja itu udah diatur. Termasuk semua aturan yang kita cari itu ada di Islam, dan dicontohkan sama Rasulullah. Nah, termasuk pola makan ini. Pola makan ini Rasulullah juga sudah mencontohkan
bagaimana seharusnya kita makan, bagaimana seharusnya kita menjaga pola makan kita. Dan kita nggak boleh berlebihan dalam makan. Karena kalau misalnya kita sudah makan, terus kita tidur, biasanya kan kayak gitu ya. Nah, itu akan mengeraskan hati kita. Dan bahkan ada juga kalau misalnya kita makan yang nggak terkontrol, itu bisa menyebabkan, kalau dalam pandangan sains itu bakal menyebabkan banyak penyakit datang. Makanya kalau misalnya lagi sakit, obatnya apa? Kalau kata Ustaz Zainul Akbar, kalau saya sakit, saya berhenti makan. Karena itu obat yang paling benar-benar ampuh. Karena saya telah menzolimi perut saya mengisi apa saja, dan akhirnya saya sakit. Makanya saat itu saya kalau misalnya sakit, saya berhenti makan. Bukan berhenti makan yang emang benar-benar berhenti makan ya, tapi benar, perut kita tuh butuh waktu buat memproses semuanya. Jadi manfaatnya banyak banget buat kesehatan kita. Dan biasanya kalau misalnya mereka yang udah bisa jaga pola makan, termasuk mendawamkan puasa Senin Kamis, itu umurnya lebih panjang kayak gitu. Ini sih secara penelitian ya, belum dibuktikan juga sama saya. Nah, selanjutnya di round 2, ini para peneliti medis itu menemukan bahwa pada umumnya penyakit berawal dari perut. Nah, wajar jika orang yang kelebihan berat badan atau obesitas lebih mudah terkena penyakit daripada orang yang memiliki berat badan ideal. Nah, konsumsi makanan yang berlebihan akan menimbulkan berbagai penyakit, misalnya kencing manis atau diabetes mellitus. Pada saat ini terjadi ledakan penderita diabetes yang luar biasa, yakni mencapai 350 juta orang di dunia. Nah, penyakit diabetes tersebut dapat merenggut penglihatan, bahkan kematian. Nah, sebenarnya kondisi yang berbahaya adalah komplikasi yang ditimbulkan oleh kadar gula darah yang tinggi. Sebagian besar pasien diabetes meninggal karena komplikasi penyakit jantung, 40%, gagal ginjal, dan stroke. Ini buat pola makan aja. Dimana kalau misalnya kita udah nggak ngatur pola makan kita nggak bisa hidup dengan sehat. Walaupun banyak orang hari ini banyak yang makan junk food tapi tetap sehat. Ternyata itu dampaknya nggak hari ini. Dampaknya itu di masa yang akan datang. Di masa tuanya dia harus menanggung penyakit. Karena dia waktu mudanya dia nggak menjaga. Jadi semua tuh pasti ada impact-nya, nggak mungkin nggak ada gitu. Dan ini kalau misalnya kita udah bisa ngejaga pola makan, kita harus ini banyak juga ya caranya. Mulai dari kita harus tahu asupan kalori tubuh kita berapa, dan kita harus mulai cari apa yang tubuh kita butuhin, dan kita harus kurangin makanan-makanan yang itu nggak dibutuhin sama tubuh kita. Karena hari ini memang banyak banget makanan yang emang itu nggak thayyib, walaupun enak gitu. Banyak kayak seblak, kayak yang goreng-goreng gitu. Bahkan tepung hari ini juga kalau kata guru kimia saya, itu udah banyak, apa ya, nggak sesungguhnya murni tepung gitu. Jadi emang benar-benar harus dijaga. Karena kalau misalnya kita bisa menjaga kesehatan kita, berarti kita bisa tetap jalan untuk beribadah sama Allah, untuk on the track di jalannya Allah. Nah, mungkin langsung saya aja ya, takutnya saya kelamaan juga. Ada sedikit kesimpulan buat saya. Nah, dengan semakin bertambahnya usia, kita semestinya semakin giat mengevaluasi dan mengintrospeksi atas perilaku kehidupan yang telah lalu agar bisa melangkah ke depan yang lebih maju dan bermutu. Sungguh sangat merugi dan akan menyesal sampai dia nanti bila kehidupan kita dipenuhi dengan noda, dosa, dan kemaksiatan. Kita nggak menjaga pola makan aja itu kita ada sebuah dosa. Kita zalim pada tubuh kita. Kita nggak menjaga apa yang Allah titipkan kepada kita. Nah, dan keangkuhan, kesombongan, keserakahan, kemunafikan,
yang menghantar kita kepada penderitaan yang berkepanjangan. Kalau misalnya kita nggak taat sama Allah, kita akan sengsara. Kata Umar, kalau kamu mencari kemuliaan di luar Islam, maka kamu akan terhina. Maka, bagaimana cara kamu mulia? Maka carilah dengan Islam. Dan Islam itu udah ngatur semuanya, termasuk dalam hal pola makan. Nah, itulah yang dinamakan tindakan bodoh dan dungu, sehingga kehidupan senantiasa berada dalam kehancuran. Nah, saatnya sekarang ini kita mesti menjadi orang pandai yang bertindak selalu menguntungkan. Nah, setiap langkahnya berbuat kebaikan, setiap langkahnya itu akan berbuat kebaikan berdasarkan iman agar bernilai ibadah dan mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah berupa keselamatan, kebahagiaan, dan keberkahan lahir batin di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, untuk mencapai hidup sehat yang berkualitas dengan mengamalkan perintah Allah dan menjauhi larangannya dan mengatur segala aktivitasnya dengan baik, maka Allah akan menjanjikan kenikmatan, kebahagiaan bagi mereka yang taat padanya. Ini reminder buat saya pribadi di mana kita harus benar-benar on the track dengan syariat Islam, termasuk dalam hal pola makan ini. Karena banyak pada hari ini mereka nggak menjaga pola makannya. Walaupun dalam artian buat hidup sehat itu mahal, memang benar. Bahkan kalau saya dibandingkan dengan mereka yang masih beruntung lah masih menemukan nasi gitu. Tapi kalau misalnya kita diberikan nikmat bersama Allah, diberi kesempatan sama Allah untuk ya punya rezeki lebih dan kita bisa, kenapa enggak gitu. Sebenarnya pola itu tuh nggak perlu mahal, cuman kitanya aja yang perlu membiasakan lidah kita. Seperti itu. Mungkin sedikit penjelasan dari saya cukup. Mohon maaf apabila banyak salah dan pasti ada salahnya. Sekian dari saya. Islam itu sempurna, tapi jangan melihat kesempurnaan Islam dari saya. Saya masih belajar dan mohon maaf apabila banyak kekurangan dan pasti kurang banget. Semoga jika ada kekurangan boleh dikritik, boleh diingatkan. Saya open minded kok. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Walafu minkum barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.